Sakit. Jutaan bintang bertabur di langit, menghiasi malam yang indah. Sesosok pemuda berjalan gontai, menyeret langkah kaki menuju kamar. Milan baru saja menginjakan kaki di kediaman Kalingga setelah dirinya kembali dari Jerman. Sudah beberapa kali dalam 1 bulan, Milan selalu mengunjungi istrinya itu, melepaskan sejenak rindunya. Karena sungguh, dia tidak bisa diam saja menunggu hingga 3 bulan lamanya berlalu. Ia rela menempuh jarak panjang, duduk di pesawat belasan jam lamanya. Milan masuk ke dalam kamar, duduk di pinggir tempat tidur. Ia menghela nafas berat, hatinya kosong, selalu saja seperti ini. Andai Nara ada, kamar ini tidak akan sesepi ini. Milan lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri agar lelahnya sedikit hilang setelah melalui penerbangan belasan jam demi cintanya. Setelah beberapa saat, Milan telah selesai. Ia naik ke ranjang king size-nya. Ia pun meraih ponselnya menghubungi Nara, mengabarkan jika ia telah sampai lewat panggilan video call. Sayang, sudah sampai. Sapa Nara dengan senyuman, membuat seketika lelah itu sirna. Iya sayang, sekarang istirahatlah suamiku, pasti lelah. Masih kangen, baru juga bertemu, rasanya sangat sepi. Keluh Milan. Nara tersenyum gemas, dia sangat suka melihat wajah tampan yang merengek itu. Sabar sayang, nggak lama lagi, 1 bulan lagi. Rasanya berat. Milan menarik napas pasrah, lalu berbaring sembari menatap wajah istrinya dari layar ponsel. Seperti biasa, mereka hanya akan menghabiskan waktu sembari bertukar cerita lewat sambungan video call. Mentari pagi telah menyambut. Milan yang tertidur menggeliat pelan di ranjangnya. Kesadarannya belum sempurna, namun ia merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Kepalanya pening, terasa ingin pecah. Seketika menjalar ke perutnya seakan diaduk. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Uek! Suara muntahan tertahan keluar darinya. Dengan cepat, ia beranjak dari tempat tidur, membekap mulutnya dengan sebelah tangan, beralih kecil menuju kamar mandi. Uek! Uek! Milan berdiri, membungkukkan di tempat wastafel, memuntahkan seluruh isi perutnya. Setelah selesai, Milan mengusap wajahnya dengan air keran yang mengalir. Kepalanya terasa berputar. Sepertinya aku jet lag. Tapi aku tidak pernah mengalami ini. Keluh Milan, merasa aneh pada tubuhnya. Ia pun melangkah pelan, kembali ke ranjang. Tubuhnya terasa sangat lemah setelah memuntahkan isi perutnya. Suara pintu terbuka, membuat perhatian pemuda itu teralihkan ke pintu. Mama Erika masuk untuk melihat keadaan putranya. Milan, kamu nggak ke kantor? Tanya Mama Erika duduk di tepi ranjang. Kepala Milan pusing mah. Kayaknya jet lag. Perempuan parubaya ini menatap wajah pucat putranya, lalu menaruh telapak tangannya di kening Milan, menarik nafas lega saat merasakan suhu tubuh Milan normal. Baiklah, kamu istirahat, ujar Mama Erika sembari memperbaiki selimut putranya, memaklumi karena Milan baru saja menemui istrinya yang jauh di sana. Milan hanya membalasnya dengan anggukan. Pemuda ini kembali menutup matanya setelah melihat tubuh mamahnya telah keluar dari kamar. Sesosok perempuan parubaya berdiri di depan pintu kamar mandi, memasang wajah cemas sembari meremas tangannya. Uek, uek. Suara muntahan tiada hentinya terdengar dari kamar mandi itu. Setelah beberapa saat, pemuda tinggi keluar dari balik pintu kamar mandi. Dengan wajah pucat, seakan tak teraliri darah, terlihat sangat lemah. Lan, kamu nggak apa-apa kan sayang? Tanya Mama Erika menatap khawatir putranya. Milan mual banget mah. Keluh pemuda ini, melangkah menuju ranjang dituntun oleh Mama Erika. Kamu makan ya sayang? Bujuk Mama Erika mengarahkan sendok ke mulut putranya. Nggak bisa Ma, Milan mual. Sudah berhari-hari Milan terus memuntahkan isi perutnya, apalagi di saat pagi hari. Mama Erika menarik napas berat, duduk di tepi tempat tidur. Lan, Mama nggak nyangka kamu bisa sebucin ini sama istri kamu. Masa tiap jauh sama Nara kamu sakit sih? Payah banget. Bukannya kamu juga baru ketemu? Oce Mama Erika
mengenang saat di mana Nara pergi. Milan selalu saja berakhir di rumah sakit, sama seperti saat ini. Kondisi Milan menurun. Mama, masa orang kangen diomelin? Protesnya. Milan pun membenarkan ucapan mamahnya. Ia memang sangat merindukan istrinya dan lemah tanpa perempuan itu. Itu apalagi kondisinya yang seharusnya ia dimanjakan oleh istrinya itu. Mama masa harus beritahu dia kondisi kamu? Mama kasihan Nara, Lan. Kalau dia ada, kamu nempel terus sampai dia kayaknya udah gak bisa nafas. Gerutu Mama Erika akan putranya yang ketergantungan pada istrinya. Ya ampun, Ma. Sudah ngomelnya. Tolong jangan beritahu Nara. Astaga, kepala Milan semakin berat mendengar ocehan mamanya. Pintu kamar Milan terbuka. Terlihat seorang perempuan cantik melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke arah mereka. Sea, kamu di sini sayang? Sapa Mama Erika. Kata kakak, Kak Milan sakit. Iya, nggak bisa makan, selalu aja mual. Jelas Mama Erika. Chelsea melangkah mendekat ke arah ranjang, melihat kondisi kakaknya. Mama sudah panggil dokter. Saya panggilin dokter ya? Tanya Chelsea telah berdiri di samping kakaknya, memasang wajah cemas melihat kondisi lemah lelaki itu. Aroma parfum menyeruak dari tubuh perempuan cantik itu. Saya, kau pakai parfum apa? Kau bau sekali, aku mual. Gerutu Milan mendekap mulutnya. Seketika perutnya melilit. Apa? Bau. Wajah Chelsea cemas seketika berubah jutek. Bau? Apa kakak bilang? Aku bau. Chelsea berdecak kesal mendengar ucapan kakaknya. Kecantikan Mbak Dewi seperti dirinya dikatakan bau. Tentu saja dia tidak terima ucapan itu. Aku pakai parfum mahal. Ketus sang adik. Uek, uek. Suara muntahan tertahan terdengar. Dengan cepat, Milan turun dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi. Mama, aku tidak bau kan? Tanya Chelsea, meminta pembelaan, mengendus tubuhnya. Tentu saja tidak sayang, jawab Mama Erika tak mengerti. Kak Milan, aku tidak bau. Teriak Chelsea menekankan tak terima pada kakaknya yang asal berkata itu. Akan tetapi, tak diindahkan oleh Milan. Pemuda itu telah masuk ke dalam kamar mandi. Uek, uek. Suara Milan terdengar dari kamar mandi, membuat Chelsea dan Mama Erika saling tatap. Sakit apakah lagi pemuda itu karena ditinggalkan oleh istrinya?